Selamat sore, selamat siang, selamat pagi para pemirsa podcast, TikTok atau Facebook daripada akun Susno Duaji. Sore ini saya mau pulang kantor, kedatangan tamu ini cukup jauh. Setelah saya tanya dari Lebak, serombongan besar gitu, ada satu bis gitu. Saya terkaget-kaget karena tidak beritahu terlebih dahulu gitu. Nah ini karena rombongannya besar, pasti ada masalah. Sehingga saya pulang lagi ke ruangan kantor. Saya tanya ini dari Lebak katanya. Oke lah, ada masalah apa? Pasti ada masalah dan mudah-mudahan saya bisa bantu. Ayo Mas, siapa namanya? Kenalkan dari mana rombongan ini, terus masalahnya apa? Gitu. Kok bisa sampai ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ade Surnaga. Saya berasal dari Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Jauh benar itu, bisa sampai Jakarta. Jam berapa dari sana? Kebetulan kami dari sana jam 5 subuh, Pak. Jam 5 subuh. Ini sudah jam 4 kurang seperempat sore. Ya. Oke, silakan ceritanya apa gitu kok bisa nyasar sampai sini gitu. Gimana? Saya dapat informasi sering lihat di media-media sosial bahwasanya ada podcast Pak Susno Duaji yang sering membicarakan masalah hukum, terus masalah keadilan. Oh, jadi ada podcast maksudnya untuk menyalurkan pendapat gitu ya? Bukan untuk melapor menyelesaikan masalah. Saya nggak bisa gitu. Saya ini udah pensiun gitu. Jadi untuk menyampaikan permasalahannya biar diketahui publik, diketahui aparat penegak hukum, diketahui pemerintah. Apa sih masalahnya? Masalahnya tanah keluarga kami dijadikan tambang pasir. Tanah keluarga dijadikan tambang pasir. Diganti rugi nggak? Nggak ada pergantian rugi. Diserobot begitu saja. Di mana lokasi tanahnya? Lokasinya di Kampung Sari Mulia, Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Dijadikan tambang pasir. PT apa yang nambang di situ? Yang di situ PT-nya PT Mulia Kuarsa Anugrah atau kami. Mulia Kuarsa Anugrah. Berapa luas kira-kira? Hampir 20 hektar, Pak. 20 itu yang ada sertifikat? Campur, ada yang sertifikat, ada yang masih garapan. Nah, pengertian rusak itu artinya nggak bisa dijadikan tanah pertanian lagi, nggak bisa apa-apa? Sudah nggak bisa. Tadinya kan dari tanah rumah, sawah, perkebunan, kebun karet, terus pesantren. Rumah, sawah, kebun karet, pesantren. Pesantren itu bangunan loh. Bangunan sama kuburan juga. Kuburan juga, digusur semua itu? Digusur semua, Pak. Nah, inilah pemerintah supaya dengar ya. Ada rakyat yang rumahnya digusur, sawahnya digusur, pesantren digusur, terus kebun karet digusur, halaman tentu digusur, dan sekarang masih dipakai, bisa dipakai tanah itu. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Ada fotonya? Mungkin bisa ditontonkan. Coba lihat. Oh, yang tadinya ada rumah, ada apa-apa, sudah menjadi lahan kayak gini. Coba. Nah, tidak ada pesantrennya lagi, tidak ada apa-apa lagi. Nah, oke, silakan, ini banyak. Kita berhubung waktunya sangat singkat. Adakah yang tersisa bangunan di lahan itu? Bangunan kami tidak ada yang tersisa, Bang. Tidak ada tersisa. Sebelum mereka menambang, apakah ada perundingan terlebih dulu akan diganti rugi? Tidak ada. Tidak ada perundingan ganti rugi. Tidak ada. Terus, bagaimana caranya? Ada sertifikat. Sertifikat diapakan? Jadi awalnya itu warga dikumpulin pada tahun 2021. Siapa yang mengumpulkan? Kepala desa dan ART. Kepala desa dan RT mengumpulkan warga. Betul. Setelah dikumpul, kasih tahu apa? Dikasih tahu untuk membangun jalan. Bangun jalan. Betul. Terus fotokopi sertifikat yang mana sertifikat? Jadi sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik demikian banyak. Ini salah satu contohnya saja. Lahan itu sudah punya sertifikat hak milik, dikumpulkan oleh RT dan kepala desa. Untuk apa katanya? Untuk difotokopi. Untuk difotokopi. Setelah difotokopi untuk apa? Selang beberapa bulan, hampir 3 bulan, ternyata bukan jalan yang jadi, Pak. Untuk difotokopi, membangun jalan. Tuh. Ternyata jalan tidak dibangun, sertifikat dikembalikan nggak? Sertifikat tidak dikembalikan. Sertifikat tidak dikembalikan. Terus lahan diapakan? Jadi tambang pasir. Lahan dijadikan tambang pasir.
termasuk rumah pesantren tadi, Betul, kuburan tadi. betul. Dia apa kan itu? Digusur. Di beko menjadi tambang pasir. Beko itu alat berat ya, alat berat untuk menggusur begitu. Roboh semua, hancur semua. Hancur semua. Terus setelah itu tetap tidak ada ganti rugi dari rakyat. Melapor nggak? Rakyat melapor sampai ke Mabes Polri, Pak. Melapor sampai ke Mabes Polri. Terus mereka masih nambang? Pas saat itu masih nambang, sekarang sudah tidak. Sekarang enggak. Saat lapor itu tahun berapa? Tahun 2023, Pak. 2021 nambang, 2023 dilaporkan ke Mabes Polri. Saat lapor ke Mabes Polri masih ada tambang? Masih nambang. Masih merusak hak rakyat. Tidak dihentikan. Tidak dihentikan. Berhentinya kapan? Berhenti sekitar tahun 2024 setelah viral. 2024 setelah viral. Nah, ini aparat penegak hukum. Tambang itu resmi apa enggak? Enggak tahu. Menurut kami sih tidak resmi, Pak. Tambang liar tidak resmi. Nah, inilah contohnya, dan sekarang ini kita sangat bangga dengan presiden kita Pak Prabowo yang menertibkan tambang-tambang liar ya yang dibekengi oleh siapapun. Ini masukan untuk Pak Presiden kita sore ini. Mungkin ada sini contoh yang lahannya kena, Pak, siapa namanya? Sanajaya, Pak. Keras sedikit suara. Sanajaya, Pak. Pak Sanajaya. Pak Sanajaya penduduk sana? Iya, asli, Pak. Penduduk sana asli. Asli orang situ? Jadi Baduy Muslim, Pak. Asalnya dari Baduy. Asal dari Baduy. Kok Muslim? Muslim. Mualaf. Jadi sekarang mah mualaf, Pak. Muslim mualaf. Terus mendirikan apa di situ? Saya udah punya anak mendirikan pesantren, Pak. Sudah mualaf mendirikan pesantren untuk membawakan yang lain. Terus pesantrennya di mana sekarang? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Dijadikan tambang pasir, Pak. Pesantren yang dia bangun digusur jadi tambang pasir. Selain pesantren apa lagi? Jadi enggak ada sama sekali. Bukan, tanah Bapak itu kan pesantren. Iya. Ada tanah lahan, ada kebun, ada apa? Lahan, kebun karet, 2 kebun saja. Ada sawah saja. Digusur tanpa ganti rugi. Tanpa ganti rugi. Tanpa izin. Tanpa izin. Iya, inilah pemerintah rakyatnya Bapak. Saya ini bukan apa-apa ya, saya hanya petani sama dengan mereka, tapi ingin menyuarakan saja. Benar apa enggak apa yang mereka ceritakan? Silakan pemerintah, silakan aparat penegak hukum mengecek. Berikut rumah, Pak, saya. Berikut rumah. Sampai hanyut, Pak. Semua. Sampai hanyut. Anak saya sampai berhenti, Pak. Anak berhenti sekolah. Berapa orang anaknya? Yang berhenti saya 2, Pak. Yang ada yang pesantren berhenti. Semua anaknya sekolah karena satelit digusur berhenti. Inilah nasib daripada mualaf, ya. Jadi saya ini tidak tahu di lapangan ya, apa benar apa tidak mereka yang menyuarakan. Kalaupun apa yang disampaikan mereka itu tanggung jawab mereka. Saya hanya nyampaikan saja, membantu di sini. Silakan aparat dicek di lapangan, pemerintah daerah dicek di lapangan. Kok masih ada ya rakyat kita yang begini? Kemudian Ibu gimana, Bu? Iya, saya dulu bekerja di... Namanya Bu siapa? Bu Rasti. Bu Rasti? Iya. Punya lahan juga? Iya. Apa saja yang punya Ibu digusur? Rumah, sawah, tanah, semua. Rumah, sawah, tanah digusur juga? Iya. Dapat ganti rugi nggak? Enggak. Tidak dapat ganti rugi? Tidak. Sudah punya sertifikat? Punya ini. Sudah punya sertifikat hak milik? Iya. Dari mana Ibu dapat itu? Saya dulu bekerja di Saudi 6 tahun. Jadi Hasil menjadi TKW di Saudi ditabungkan tapi sekarang lenyap? iya. Sekarang nggak ada. Inilah pemerintah. Saya kira kalau Pak Prabowo mendengar ini, beliau pasti meneteskan air mata. Mohon maaf. Iya. Saya sampai berhenti sampai nangis. Anak saya, malah saya yang dipenjara. Nah, dia yang lahannya digusur, rumahnya digusur, pesantrennya digusur, tetapi dia yang dipenjara. Kenapa Bapak dipenjara? Bapak justru katanya yang lapor ke Mabes. Iya. Dia yang melapor ke Mabes. Mabes itu markas besar Polri ya. Oleh Mabes itu diserahkan ke daerah. Serahkan ke daerah oleh Polda. Justru Bapak yang ditahan. Iya, saya. Dia yang ditahan. Dia yang dihukum. Dihukum berapa Pak lamanya? 6 tahun, Pak. 6 bulan. 6 bulan. Maaf. Dapat ganti rugi nggak? Enggak. Tidak dapat ganti rugi. Dia yang jadi korban, tanahnya bersertifikat, pesantrennya dan sebagainya. Kemudian melapor atas kejadian ini ke Mabes, oleh Mabes dilimpahkan ke daerah. Di daerah justru dia yang diproses sebagai tersangka dan jadi dipidana. Pidana. Katanya dia, ya.
Kalau Pak Surya Jaya, Sanajaya. Sanajaya. Benar apa tidak? Mereka lah yang tahu. Saya hanya menyampaikan ini. Kalau nggak benar, mereka yang dikejar lagi nanti. Lebih itu Pak, daripada lahap yang udah hancur. Keluarga saya, harta martabat saya dengan keluarga saya lebih daripada hancur harta saya. Iya, hancur harta, Iya. hancur jiwa raga, hancur masa depan. Mudah-mudahan Tuhan yang tolong. Amin. Amin. Bapak mualaf, itu ujian untuk Bapak. Ini kelihatannya Ibu Iya. gimana? Sini. Salam kenal Pak. Saya Tika Kartikasari. Saya anggota DPRD Kabupaten Lebak. Anggota DPR ikut ke sini juga ngantar mereka. Iya, Pak. karena masyarakat mengadu ke saya Pak, gitu. Dan saya pun sudah berupaya untuk membantu mereka, cuman kami buntu. Sudah melapor kemana aja, Bu? Saya sudah ngomong baik-baik juga dengan Bupati gitu. Sudah menemui Bapak Bupati. Bupati yang sekarang? Iya. Terus jawaban Bupati? Katanya nanti diiniin tunggu 14 hari sampai sekarang tidak ada Nah, jawab. ini itu apa? Nanti bakal diselesaikan gitu. Selesaikan itu maksudnya bagaimana? Kan DPR harus jelas dong. Selesaikan ini. Iya, bakal mau dibicarakan ke PT tersebut biar diganti rugi, tapi minta waktu 14 hari. Iya. Nah, sampai sekarang belum ada jawaban lagi. Sudah berapa hari? Sudah lebih 3 bulan. Oh, janjinya 14 hari dan lebih 3 bulan. Iya. Terus apa lagi yang Nah, semalam kan ya, masyarakat ke rumah. Bu, katanya, kita mau gimana ini, katanya. Terus kata saya, nah, ini Bang Naga juga ngomong ke saya, Bu, kita kan saya suka lihat podcastnya Pak Susno, katanya, apa kita ke sana aja? Oh iya. Nah, makanya saya sebagai wakil rakyat, saya ikut gitu, mendampingi mereka ke sini. Bahkan kami nunggu Bapak 10 jam Pak di bawah. Waduh, inilah anggota DPR yang betul-betul mewakili rakyat. Saya bangga sama Ibu ya. Dia antar, dia ini, kemudian untuk menyuarakan, karena Ibu juga mungkin saya kira sudah kesel ya, nggak ada tanggapan, lapor sini nggak ada tanggapan, rakyatnya lahannya habis, diganti rugi tidak, apa-apa tidak. Saya tidak mendramatisir peristiwa ini sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Dan saya tidak ada pembicaraan lebih awal dengan mereka. Saya mau pulang kantor, tahu-tahu ketemu mereka, ada apa, dia cerita, dan saya tertarik dengan ini, saya angkat. Dan apa yang disampaikan ini, tanggung jawab mereka. Ini benar nggak yang disampaikan mereka? Benar, Pak. Iya, bahkan kalau mungkin kali ya, kalau melihat langsung ke sana gitu, mungkin prihatin Pak. Iya. Saya sendiri sebagai wakil sebagai wakil rakyat, kalau sampai masyarakat tidak diganti, apalagi mereka udah lama gitu berlarut-larut, seolah-olah mereka dicolimi gitu, kasihan gitu. Oke, saya juga sebagai laki-laki juga ya bagaimana merasakan pesantren hilang, anak berhenti sekolah, bekerja di Arab Saudi 6 tahun, hasilnya habis semua, kemudian belum rakyat yang lain. Iya, inilah pemerintah negara harus hadir. Dan Ibu sebagai anggota DPR, saya salut Ibu antar sini ya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala buat Ibu, mudah-mudahan apa disampaikan di sini benar, dan mudah-mudahan apa yang kita suarakan ini pada hari ini, doa kita dikabulkan Allah. Amin. Pemerintah turun, negara hadir, kemudian PT apa tadi namanya? PT Mulia Kuasa Anugerah, Pak. PT Mulia Kuasa Anugerah. Saya yakin dengan pemerintahan Pak Prabowo yang sudah memproklamirkan bahwa siapapun yang membikingi tambang, apalagi tambang liar, akan beliau sikat. Nggak peduli jenderal bintang berapa depannya, akan disikat. Jadi inilah tuntutan rakyat Bapak, para pemerintah, para anggota dewan. Mereka kehilangan harta yang sangat bisa dipegang sertifikatnya bagi rakyat ini. Bagi rakyat ini sangat berharga, dan mereka untuk mendapatkan sertifikat itu tidak segampang ini. Tapi hancur. Bayangkan dia mendirikan pesantren sebagai seorang mualaf ya, dengan biaya sendiri, tetapi pesantrennya pun digusur, rumahnya pun roboh. Demikian yang lain yang hadir di sini juga banyak, tapi tidak muat di ruangan podcast ini. Nasibnya begini sejak tahun 2021. 2021
sudah melapor kemana-mana, tidak ada respon, tidak ada ganti rugi. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Ya mudah-mudahan suara Bapak dijawab oleh Allah. Kita ini melapor pada Allah ya. Oke, para pendengar sekalian, para pemimpin negeri ini, inilah apa yang saya sampaikan sore ini adalah suara mereka. Dan saya senasib dengan mereka, saya juga adalah petani. Saya kira demikian, mungkin ada yang ingin menyampaikan atau ingin mengontak daripada mereka ini. Ini namanya Pak? Nama saya Ade Surnaga, Pak. Ade Surnaga. Beralamat di Kampung Pasir Binglu. Pelan-pelan. Kampung Pasir Binglu. Desa Jayasari. Desa Jayasari. Kecamatan Cimarga. Kecamatan Cimarga. Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Gampang dicari. Kalau bisa lagi kontak kepada anggota DPR di Lebak, nama Ibu? Ibu Tika Kartikasari. Jangan cepat-cepat. Ibu Tika Kartikasari. Ibu Tika Kartikasari, anggota DPRD Lebak. Bisa dihubungi di situ. Atau Pak Sanajaya, Pak Sanajaya. Pak Sanajaya, pendiri pesantren apa namanya? Nurul Islam. Nurul Islam. Nurul Iman, Pak. Nurul Iman. Bisa dicari di sana untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan apa yang terjadi pada rakyat Indonesia. Demikian podcast Petani Dusun Susno Duaji. Mudah-mudahan suara kita didengar oleh rakyat. Bapak boleh menyampaikan harapan sekali lagi? Boleh, sampaikan sebelum Jadi, kita tutup. saya mengharapkan bahwa perjuangan kami yang didampingi anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Lebak bisa tersampaikan dan bisa nyampe kepada Bapak Presiden, Pak. Mohon dibantu biar nyampe ke Bapak Presiden agar menjadi perhatian dan kami mendapatkan keadilan. Itu saja, Pak. Keadilan, ya. Presiden, Menteri Agama, ya. Karena beliau juga mengharapkan, beliau ini adalah pembina, penegak ajaran Islam. Ya, mendidik rakyat, tapi pesantrennya pun hancur. Mudah-mudahan dengan dirjen pesantren yang akan dibangun dan Menteri Agama tertarik untuk membangun pesantren yang lebih bagus. Ini ujian buat Bapak, Pak. Pesantren Bapak digusur, Bapak jadi mualaf buat pesantren dengan biaya sendiri, nanti insya Allah akan dapat pesantren yang bagus. Amin. Amin. Doa kita. Saya kira itu para penonton sekian.